Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Rektor Bunda Dr. Sumahyati MPDI, yang saya muliakan Ketua Yayasan Permata Nusantara Al-Azhar Umi Korea SPDI. Kemudian pemateri pertama kita yang kita banggakan, Ayunda Yeti Tarina Prana. Kemudian para wakil rektor, para dosen Sivitas Akademika Institut Agama Islam Al-Azhar, serta anak-anakku para mahasiswa yang kami muliakan dan kami banggakan. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka mengikuti kuliah iftitah tahun akademik 2023-2024. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua istiqomah meneladani akhlak-akhlak mulia beliau sehingga kelak akan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para dosen, para mahasiswa, tadi kita sedikit kelupaan untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum rektor kita Kiai Haji Ahmad Mansur. Maka sebelum saya menyampaikan materi pada siang hari ini, mari kita sama-sama membaca Fatihah terlebih dahulu dengan niat, dengan doa semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya, diampuni segala dosa-dosanya. Ala hadiniya wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu dosen, para mahasiswa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi duduk di bawah sudah dibisiki kiri kanan supaya jangan lama-lama. Jangan khawatir, saya hanya akan menyampaikan materi mungkin sekitar 15 menit saja. Karena tadi setelah lihat video yang ditayangkan oleh Ayunda Yeti tadi, saya itu lupa merem gitu. Jadi lupa wadul basornya itu lupa. Jadi hafalan saya mungkin banyak yang hilang. Jadi sedikit saja saya menyampaikan materi kepada yang lain. Bapak Ibu dosen yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dibacakan background pendidikan saya itu S1, S2, S3 semuanya tentang hukum Islam. Dan mayoritas yang hadir di sini itu background pendidikannya adalah mahasiswa pendidikan, ada pendidikan agama Islam, ada manajemen pendidikan dan sebagainya. Tema yang diangkat juga hari ini seputar pendidikan. Jadi saya ini kira-kira menggarap kepentingan orang lain. Kita ketahui ilmu itu dibedakan oleh 3 hal. Masing-masing ilmu itu dibedakan oleh 3 hal. Yang pertama disebut ontologi, kemudian epistemologi, kemudian aksiologi. Semua ilmu itu dibedakan oleh 3 hal ini. Berkenaan dengan ontologi hukum Islam atau kaplingan batasan hukum Islam itu berbeda dengan kaplingan dan batasan ilmu pendidikan. Maka saya anggap berdirinya saya di sini itu sudah masuk ke kaplingannya Ustadz Zuhri dan kawan-kawan. Tapi alhamdulillah ini
saya diizinkan untuk menyampaikan materi terkait dengan masalah-masalah pendidikan. Bapak Ibu dosen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa, karena basic saya itu adalah hukum Islam, maka saya tidak akan keluar dari background saya tidak akan terlalu dalam menggali bidang pendidikan, tapi saya akan mencoba menghubungkan antara hukum Islam dengan pendidikan Islam. Sarana menghubungkannya ini saya menggunakan satu teori dalam hukum Islam yang kita sebut sebagai teori maqasid syariah atau teori maslahat. Maka slide yang saya buat itu judulnya adalah maqasid syariah untuk pendidikan, penghubung menuju generasi Z yang berdaya, mahasiswa berkarya. Saya sebenarnya tadi mau ganti judul karena judul ini cukup membingungkan bagi saya. Kalau boleh saya ganti mahasiswanya, bunyinya mahasiswa yang cerdas, estetis, dan religius. Nah, ini cuma ya sudah, nanti panitia tersinggung, biarlah saya ikut aja. Bapak Ibu dosen rahmati Allah Subhanahu wa taala, next slide. Sekedar prolog, kita lihat satu kutipan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Syariat, bangunan dan dasarnya diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia pada dunia ini dan akhirat nanti. Syariat seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan yang mengatasnamakan syariat, yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dengan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidaklah termasuk syariat sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi. Ini sekedar prolog. Next, kita lanjutkan. Kemudian apa itu maqasid syariah? Barangkali anak-anakku, para mahasiswa yang bergelut dalam bidang pendidikan, dengar maqasid syariah saja masih asing. Apa itu? Makhluk apa itu maqasid syariah? Maka kita kutip salah satu pendapat dari pakar maqasid syariah, namanya Alal Al-Fasi. Maqasid syariah adalah tujuan syariat serta rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah yang diletakkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pada setiap hukum yang ditetapkannya. Lanjut. 3 maqasid syariah untuk manusia. Jadi syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, untuk makhluknya, untuk manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk memenuhi dan melindungi kepentingan primer atau kepentingan elementer. Dalam istilah maqasid disebut al-masalih ad-daruriyah. Ini sifatnya wajib dipenuhi, harus terpenuhi. Ada 5 hal yang ingin dilindungi, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, memenuhi dan melindungi kepentingan sekunder atau komplementer, suplementer. Biasa disebut dalam ilmu maqasid itu disebut dengan istilah al-masalih al-hajiyah. Ini diperlukan untuk kelapangan hidup dan menghilangkan kesukaran atau kesempitan. Jadi ini kedudukannya sedikit di atas dari daruriyat. Jadi daruriyat ini yang paling dasar dari kebutuhan kita sebagai manusia. Kemudian yang ketiga, memenuhi dan melindungi